Selamat datang di video pembelajaran writing menulis dalam bahasa Inggris menggunakan aplikasi Artificial Intelligence yang bernama Grammarly. Pertama-tama untuk memasuki aplikasi, buka Google, kemudian kita ketikkan Grammarly. Ya, akan muncul paling atas, kita pilih nih ya. Baik, di sini diminta untuk sign up with Google, bisa sign up HP, artinya kita bisa menggunakan aplikasi ini secara bebas tanpa berbayar, meskipun konsekuensinya nanti ada pembatasan-pembatasan dalam penggunaan fitur di Grammarly. Nah, saya kebetulan menggunakan akun Google saya. Sign up with Google, sedang proses, kita ikuti. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah memasuki aplikasi Grammarly, yaitu di app.grammarly.com. Ada dua kolom kiri dan kolom kanan. Kita lihat kolom kiri ada dokumen, version history, trace account, application. Dokumen untuk yang pertama itu adalah berisi tentang dokumen-dokumen yang pernah kita buat, yang akan muncul secara otomatis jika kita pernah membuatnya di kolom kanan. Ya, di sini ada tanggal-tanggalnya, contoh-contoh dokumennya yang pernah kita unggah di aplikasi ini. Version history sama, isinya tentang histori atau sejarah dokumen atau kegiatan yang pernah kita lakukan menggunakan Grammarly. Trace adalah dokumen-dokumen yang kita tidak pakai, bisa kita buang di trash di sini. Kan adalah informasi tentang akun kita. Kita mulai saja. Kemudian untuk yang kolom kanan di sini ada dokumen, upload file di dokumen. Untuk memulai menggunakan Grammarly ada dua cara, yaitu satu, upload file. Kita sudah menyiapkan file yang akan kita cek grammarnya dalam bentuk Word ya. Kemudian new document, itu artinya kita membuka jendela baru, kemudian akan kita ketikkan dokumen tersebut di jendela tersebut. Kita coba untuk yang pertama ya, upload file. Kita siapkan file yang akan kita lihat grammarnya. Nah, ini kita abaikan saja. Muncul jendela notifikasi set goals. Maksudnya di sini adalah tujuan Anda untuk ngecek tulisan Anda tersebut itu akan dibaca oleh siapa, audiensnya. Ada pilihan general, knowledgeable, expert. Untuk yang general itu adalah sifatnya tulisan nanti easy for anyone to read with minimal effort. Ya, jadi bagi siapapun yang membaca tulisan itu akan mudah memahaminya tanpa kesulitan yang terlalu banyaknya. Sedangkan knowledgeable, ini defaultnya tadi makanya terbuka langsung terpilih knowledgeable. Requires focus to read and understand, membutuhkan fokus yang lebih untuk membaca dan memahami. Sedangkan yang expert yang paling tinggi, may require reading to understand, butuh pengulangan dalam membaca untuk memahaminya. Nah, kita untuk percobaan kita pilih yang general ya. Sudah kita set goalnya, audiensnya siapa, kita klik done. Nah, tampilan selanjutnya adalah seperti ini ya. Untuk kolom kanan ini adalah file yang sudah kita unggah. Kita lihat ke bawah, ada tanda-tanda di sana, garis bawah merah, garis bawah biru, garis bawah hijau. Ya.
Apa itu maksudnya? Kita lihat di kolom sebelah kanan, yaitu ada yang warna merah, correctness, yaitu kesalahan dari tulisan yang ada di kolom kiri tadi, ditandai dengan garis bawah merah. Clarity, warna biru, kejelasan. Jadi di sini warna biru, clarity, maksudnya kejelasannya mungkin nggak jelas, tidak mudah dipahami. Engagement, hampir sama dengan clarity ya. Dalam hal pemahaman ya, bisa menggunakan biar itu mudah dipahami, bisa menggunakan sinonim atau yang lain sebagainya. Delivery, ini artinya juga hampir sama. Untuk adjusting tone, lebih mudah dibaca oleh orang lain. Baik, kita lihat kesalahannya ya, mungkin dari correctness dulu yang merah-merah. Nah, ini khusus yang merah-merah saja. Dari awal di sini, nah ini, that was my favorite picture with my best friends. Apakah kesalahannya? Kita lihat di sini suggestion-nya. Maksudnya apa? Ya, ternyata apa? Harusnya best friend itu penulisannya adalah dipisah, tidak digabung seperti ini ya, best friend. Di sini terlihat. Ya, kalau kita setuju dengan ini, ya berarti kita klik ya. Nah, ini ada notifikasi apakah accept atau dismiss. Kalau dismiss berarti Anda abaikan, kalau accept berarti Anda menerima pembetulannya dari best friend yang digandeng, kemudian dicoret di sini di kolom kanan ya, kemudian menjadi best friend yang dipisah ya. Oke, kita accept, kita terima. Nanti secara otomatis tulisan best friend yang tadinya di garis bawah biru akan hilang garis bawahnya. Oke, kemudian yang ini selanjutnya, correctness yang kedua. Ya, ini. Di sini tertulis were graduated in high school ya. Ya. It was taken when we were graduated ya. Secara grammar memang di sini salah ya. We were graduated. Kalau diterjemahkan ini kan menjadi kalimat pasif ya. Kami diluluskan, padahal harusnya kami lulus. Nah, di sini juga terlihat, terpantau oleh Grammarly bahwa penggunaan to be were itu tidak tepat. Makanya harus dihapus, dihilangkan. Oke, ini kita accept. Nah, hilang. Jadinya it was taken when we graduated. Ya. Demikian seterusnya. Nih ada in high school, coba kita klik in high school-nya, kesalahannya, pembetulannya. Nah, ini graduated from high school, bukan in high school. Ya, ini penggunaan kata depan ya, preposisi in disalahkan. Yang betul memang from high school. Kita accept. Nah, seperti itu seterusnya untuk correctness. Sedangkan untuk clarity, coba kita klik clarity. Nah, di sini ada contoh. Oke. Penggunaan tanda koma di sini ya. Ya. Kemudian in a good healthy, harusnya in good health ya. Sorry, di sini I hope you are in a good health. E-nya tidak perlu karena health, kesehatan itu adalah uncountable noun, jadi tidak perlu ditambah ini ya, E ya. Oke, by the way, tanda koma harusnya ya. I still remember that you were curious about my best friends. Ya, dan seterusnya ya. Oke, kalau ini kita lihat bahwa itu semua sudah betul menurut suggestion-nya dari si Grammarly, kita gunakan use this version. Nah, dia akan hilang semua. Jadi sudah dilihat dari sisi clarity-nya oleh
Grammarly semuanya sudah dibetulkan. Ya. Bagaimana contoh untuk engagementnya? Nah, kita lihat. Adakah suggestionnya di sini ya? Think you can guess. Ini. Nah ini, I think you can guess it easily. Nah, biar itu mudah dipahami, maka oleh Grammarly disarankan menggunakan kata yang lain, yaitu kata imagine. Dan menurut saya itu lebih tepat ya, kita accept. Tapi misalnya Anda tetap pengen menggunakan guess juga nggak masalah, tetap di dismiss. Jadi kalau dismiss ya, dia akan hilang garis bawahnya, tapi tetap menggunakan versi Anda. Kemudian yang so happy misalnya, they are my comfort place and I'm so happy. Suggestionnya apa? Kita cek. Ya, di sini dia memberikan suggestion menggunakan kata glad. Anda mau pakai glad boleh, please juga bisa. Jadi ini dalam hal sinonim ya, bebas Anda mau pakai yang mana. Misalnya kita ganti please, kita accept, nah dia akan berubah menjadi please. Kemudian untuk punctuation, nah ini ada 8 punctuation tanda baca yang tadi tidak ada koma dan lain sebagainya. Ya, ternyata apa? Ini harus berbayar ya. Jadi misalnya ini kita dismiss ya nggak apa-apa, tapi kalau Anda menggunakan yang berbayar akan merubah tadi ya, tentang punctuation, conciseness, clarity, grammar. Bagaimana dengan contoh delivery? Kita cek. I think that you are just like, ya. Nah ini. Ya, ini I just think menjadi I think that. Nah, ini sangat dipengaruhi bahasa Jawa ini. I just think that you are just like my best friends. You always make me so happy. You are so kind. Ya. Misalnya kita minta reparaphrase ya, kita parafrase, minta diparafrasekan, ditata ulang, kita klik rephrase ya. Ya. Akhirnya akan ini ya, sudah diparafrase. Oke, demikian untuk aplikasi Grammarly sudah kita contohkan ya, karena ini berbayar jadinya kita harus ya mengcopy ini yang sudah dibetulkan tadi, kemudian untuk dipindah ke Word ya yang sudah dibetulkan oleh Grammarly. Demikian, terima kasih. Selamat datang di video pembelajaran bagian kedua. Di mana bagian kedua kita akan bahas penggunaan AI, yaitu Isebot. Isebot masih berhubungan erat dengan Grammarly karena di dalam Isebot nanti pun dibutuhkan pengecekan grammar pada tulisan-tulisan kita. Baik, untuk memulai, pertama seperti biasa kita cari aplikasi Isebot melalui Google Search ya. Kita ketikkan Isebot, langsung muncul di sana. Kita klik. Kita cari yang Isebot, nah ini ada Isebot, www.isebot.com, ini yang kita pilih. Akhirnya akan muncul create new essay, membuat essay yang baru. Kita klik, akan muncul kotak dialog seperti ini, ada title, paragraph, start writing. Di sini kita diminta untuk mengisikan
semacam petunjuk ya, apakah itu berupa kata, frase, atau judul atau title yang akan Anda tuliskan. Baik, kita akan coba misalnya my ya. Semakin spesifik judul yang kita tuliskan, semakin spesifik juga nanti calon tulisan kita. Kita coba tuliskan My Unforgettable Holiday in Bali. Oke, setelah itu lanjut dengan Start Writing. Kita klik Start Writing. Ya, tampilan selanjutnya adalah ini. Tadi langkah pertama kita menuliskan judul seperti yang di atas ini, kemudian ke langkah kedua yaitu paragraf. Paragraf di sini maksudnya adalah kita sudah disuguhkan pada teks atau ya paragraf-paragraf yang berhubungan dengan judul yang kita tuliskan. Kita tinggal memilih kira-kira yang sesuai dengan tulisan kita, sesuai dengan topik kita, sesuai dengan judul kita adalah yang mana. Tinggal pilih dengan cara geser, kita cari yang menurut kita sebagai penulis itu adalah cocok dengan tema kita. Ya, misalnya ini, menurut kita ini kok cocok ya, maka ini kita pilih dengan klik Start with this. Kita akan memulai tulisan kita dengan paragraf yang sudah disediakan oleh EasyBot. Muncul tips for plagiarism concern, jadi EasyBot juga bisa memberikan jalan ketika nanti harus melewati Turnitin ya. Jadi untuk mengecek plagiarism. Jadi ini kita got itu aja, kita klik. Nah, inilah hasilnya. How to write an original essay. Ini saran-saran dari EasyBot. Ya, kalau bedanya antara EasyBot dalam hal ini EasyLab ya dengan yang Anda lakukan seperti biasa, misalnya Anda melakukannya dengan search melalui Google Search untuk mencari konten-konten yang relevan, kemudian menulis ulang konten-konten tersebut menggunakan kata-kata Anda sendiri, kemudian Anda juga mencari citasi yang cocok ya. Ini dilakukan secara manual oleh kita. Tapi bedanya kalau menggunakan EasyBot, yaitu EasyBot dapat relevant contents on millions of website. Ya. Yang dilakukan oleh EasyBot adalah mencarikan buat kita konten-konten atau isi yang relevan dari jutaan website. Jadi intinya ini si EasyBot itu mencarikan buat kita dari website-website yang jumlahnya jutaan untuk kita, kemudian kita pilih tadi yang seperti kita lakukan tadi. Setelah itu di parafrase, fungsinya adalah agar tulisan tadi yang sudah dicari dan kita pilih tidak sama persis dengan tulisan aslinya, jadi di parafrase. Itu pun bisa dilakukan oleh si EasyLab atau EasyBot ini. Kemudian yang terakhir, find the right citation. Si EasyBot ini juga bisa mencarikan citasi yang tepat buat kita sebagai penulisnya. So, kalau tadi manually done by yourself, kalau ini secara otomatis dilakukan oleh EasyLab. Itu bedanya ya. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sudah memilih, di sini pun langsung ya diberikan hasil parafrase dari paragraf yang kita pilih. Ya, inilah hasilnya. Tadi ada yang dirubah. Kalau tadi when ya, teks asalnya menggunakan kata when, sekarang menjadi got. Yang merah-merah dicoret itu adalah kata asal dari teks asli. Kemudian diberikan masukan di parafrase menggunakan kata-kata yang lain. Oke, kita terima, klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
Ya, di sini kita lihat ada menu-menu di atas, ya, cek plagiarism untuk mengecek prosentase kemiripan tulisan kita dengan tulisan yang ada, sudah ada di website yang lain. Kemudian cek grammar, kita akan cek grammarnya. Kemudian kita save, kita download hasil akhirnya nanti. Kemudian di bawahnya tadi yang sudah kita tuliskan ada judul yang sudah kita tulis, My Unforgettable Holiday in Bali. Ini bisa kita juga ubah judulnya disesuaikan dengan isinya nanti. Kemudian ini seperti di menu di Word, ya, ada bold, italic, underline, kita bisa memberikan tambahan-tambahan di teks ini. Kemudian di sini ada auto writing. Ketika kita hovering pointer kita di auto writing, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kita bisa mengetikkan apapun, kemudian si EasyBot ini akan memberikan suggestion atau masukan tentang kelanjutan dari kalimat kita. Ini bisa di on off kan, ya. Kalau seperti ini menjadi abu-abu berarti off, kalau seperti ini menjadi on. Baik. Kemudian ini kolom yang kanan, ini adalah paragraf-paragraf yang bisa kita pilih lagi untuk menambahkan paragraf yang sudah kita tuliskan, kita sediakan di kolom sebelah kiri tadi, ya. Jadi kan kalau kita lihat, oh kok cuman satu paragraf, ya, kita ingin menambah dengan melihat kolom yang sebelah kanan ini, ya. Ini pun bisa kita cari mau paragraf. Kalau kita lihat di sini kok nggak ada, ya, yang cocok dengan tulisan kita yang kiri, kita bisa mau paragraf, klik, kita akan disuguhkan ke teks yang lain yang masih berhubungan. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita lihat yang tulisan ini dulu. Di sini pun kita lihat ada teks yang digarisbawahi kuning, kemudian ada yang digarisbawahi merah. Nah, kebetulan karena saya sudah menggunakan Grammarly, ini semua adalah yang menandai adalah Grammarly, ya. Nah, ini contohnya di bawah ini, rewrite with Grammarly, ya. Artinya ini secara otomatis langsung berhubungan dengan Grammarly, bisa diketahui kekurangannya di mana. Ya, apakah improve it, identify any gaps, dan seterusnya. Tapi secara default pun di EasyLab ini sudah ada cek grammar. Makanya kita coba cek grammarnya dulu, ya, dengan klik cek grammar. Nah, misalnya ini. Tidak selamanya cek grammarnya betul, ya, karena di sini misalnya nih, Ubud itu kan nama tempat di Bali. Di sini cek grammarnya dikatakan possible spelling mistake found. Dikira itu adalah kesalahan spelling, penulisan, padahal sudah betul itu nama daerah di Bali. Baik, kalau kita merasa itu sudah betul, ya kita ignore, kita abaikan, ya. Baik, misalnya ini, kalau ini dari Grammarly-nya, the memorable harusnya memorable, makanya kita ganti dengan memorable, ya, dan seterusnya. Oh, ini kita juga on some, ya, misalnya kita ganti, ya. Oke, ini juga tanda koma ada 2, berarti harusnya satunya dihilangkan. Nah, seperti itu. Sudah, tulisan kita secara grammar sudah dianggap betul, tapi ingat sekali lagi, kita tetap gunakan kemampuan kita untuk ngeceknya. Siapa tahu ada yang masih salah. Tidak selamanya aplikasi itu 100% benar. Baik, kemudian kalau kita ingin melanjutkan untuk menambahkan paragraf yang ada di sini, tinggal kita rephrase and add, ya. Jadi kita minta di parafrase ulang, kemudian baru kita tambahkan. Misalnya ini kita klik rephrase and add. Oke, ada tip di sana. Oke, tinggal kita rephrase paragraf. Nah, oke, ada masukan-masukan, add to essay, baru kita tambahkan. Otomatis dia akan langsung muncul di paragraf yang kedua.
Nah, di sini pun secara otomatis Grammarly akan mengecek ya kesalahan kekurangan dari grammar pada kalimat paragraf yang kedua. Baik, ini cek grammar, kita cek masih bisa enggak, karena ini free ya, versi yang free, jadi tidak bisa semuanya kita cek grammar ya. Kembali lagi masalah nama ya. Nama. Oke, nah ini harusnya that game, with game juga oke, nggak masalah. Oke, kita ikuti saja. Beach was I came in Ngurah Rai Airport. Yeah, the first situation that come to my mind in early moment I came in Ngurah Rai Airport was a beach. Ya, misalnya seperti itu. Baik, hanya seperti itu ya untuk IC bot, dalam hal ini dinamai IC AI Lab ya. Kalau kita sudah merasa oke dengan teks kita ini kita bisa save, kita simpan. Tapi ternyata ini harus sign up dulu ya. Harus mendaftar dulu agar kita bisa menyimpannya. Atau download pun sama, kita harus bisa sign up dulu ya. Jadi memang awalnya sebaiknya kita harus sign up dulu. Kalau belum punya akun ya berarti harus mendaftar dulu. Baik, demikian, terima kasih.